Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan pada diri kita dan diizinkan kita untuk melaksanakan ibadah fardu subuh berjamaah. Lalu kita lanjutkan sejenak duduk dalam majelis mulia ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bersama bisa kita pahami dan membuahkan amal dalam kehidupan kita. Kemudian mari kita perbanyak salat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panutan dan qudwah kita dalam kehidupan. Dan kita berharap salat dan salam tersambung kepada keluarganya, anak dan keturunannya, serta para sahabat-sahabat yang telah berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan harta dan jiwanya untuk kejayaan agama yang mulia ini, dan kepada siapapun dari kaum muslimin yang mengikuti jalannya dengan baik sampai hari kiamat kelak. Kembali kita bersama kitab Ad-Durus Al-Muhimmah li'amatil ummah li samahat Syekh bin Baz rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'an. Pagi ini kita melanjutkan pembahasan apa yang mesti dilakukan ketika sampai di miqat. Sebagaimana pembahasan kita pagi kemarin, miqat al-makani terbagi kepada 4. Yang pertama miqat Ahlul Madinah, Dzul Hulaifah atau disebut dengan Bir Ali. Miqat Ahlus Syam adalah Al-Juhfah. Miqat Ahli Najd, Qarnul Manazil, dan miqat Ahlul Yaman adalah Yalamlam. Kemudian apa yang mesti mereka lakukan ketika mereka hendak berhaji? Hal yang pertama kali adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kembali kepada Allah ya atas keinginan dan kesadaran yang penuh, ya beristighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di segala dosa-dosanya. Yang kedua, harta yang dipakai untuk berhaji atau umrah, harta yang terbaik, harta yang halal. Meluruskan niat ya bahwa haji itu untuk Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah tersebut dan mencari orang-orang yang bisa menjaga dan menolong kita dalam kebaikan. Serta selama perjalanan haji dan umrah kita memperbanyak ya istighfar, membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Pembahasan kita ma yaf'aluhu man wassala al-miqat. Ma yaf'aluhu ya man wassala al-miqat. Apa yang mesti dikerjakan oleh orang yang sudah sampai di miqat? Yang pertama, al-ightisalu, dia harus mandi. Mandi dengan tujuan dia ya berihram. Namun hari ini untuk memudahkan ya pada setiap jamaah, maka sudah dilakukan ya proses ini saat dia berada di hotelnya, sehingga di miqat pun dia sudah dalam keadaan bersih. Mengingat jemaah yang begitu banyak ya dan jumlah yang begitu besar, jika itu dikerjakan di tempat al-miqat, maka ini akan banyak kesulitan-kesulitan, baik itu jemaah laki-laki maupun perempuan. Sebelum berangkat ke miqat, meninggalkan hotelnya, maka dia sudah bersih-bersih
dan mandi untuk berihram. Sebagaimana dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Asma binti Umais radhiyallahu taala anha untuk mandi sebagaimana dia dalam kondisi nufasa, dia dalam kondisi nifas. Kalau jemaah haji atau umrah saat berada di Madinah misalnya, berangkat untuk menuju Mekah melaksanakan umrah, maka dia harus mandi dan bersih-bersih seperti mana jemaah yang tidak ada halangan haid ataupun nifas. Kalau ada yang bertanya bagaimana kondisi wanita yang sedang haid atau nifas, maka di hari itu dia tetap mandi dan bersih-bersih, ya, tetap dia mandi dan berihram, berniat untuk umrah atau haji. Tapi bedanya nanti ketika tiba di kota Mekah, saat semua jemaah tawaf, melaksanakan tawaf dan sa'i umrah, maka orang yang sedang haid tidak melakukannya seperti yang dilakukan oleh jemaah yang lain. Kenapa demikian? Karena ketika tawaf itu syaratnya mesti suci. Jemaah kalau ada yang haid sampai di Mekah, maka dia menunggu sampai dia bersih. Tidak boleh dia untuk tawaf, karena syarat tawaf adalah harus bersuci. Sebagaimana hadis yang sudah kita sampaikan tadi, hadis yang bercerita tentang Asma binti Umais diperintahkan untuk mandi walaupun dalam kondisi nifas. Yang kedua, at-tajarrudu minal makhit bin nisbati lirrajul, melepaskan seluruh pakaian yang berjahit, ya, yang dipakai hanya dua. Apa itu? Selendang dan kain yang dipakai di bawah. Itu yang disebut dengan kain ihram, kain ihram. Hanya dua. Bagi kaum laki-laki melepaskan seluruh pakaian yang berjahit, baju kemeja, jubahnya, baju batiknya, baju kokonya tidak boleh dipakai. Celananya nggak boleh dipakai di saat kita berihram. Makanya ketika tiba di miqat, semua itu sudah ditanggalkan. Yang ada di badan hanya dua pakaian saja. Ya, sarung yang dipakai di bawah dan selendang yang untuk memakai di bagian atasnya. Hal ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah perbuatan Nabi. Perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis Ya'la ibn Umayyah menceritakan, qala atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun, ya, wa huwa bil Ja'rana wa ana 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seorang datang kepada Rasulullah, ya, dia sedang berada di Ja'rana dan saya, kata beliau, ya, berada di sisi Nabi ketika dia bertanya itu. Wa alaihi muqatta'at, yakni jubbah yang dipakainya, wa huwa mutadammikh bil khuluq, yaitu dia pakaian itu sedang diberikan wangi-wangian. Faqala inni ahramtu bil umrah wa alayya hadha fa ana mutadammikh bil khuluq. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma kunta sani'an fi hajjik. Ketika laki-laki itu mengatakan, ya Rasulullah, aku sedang niat ihram dari Ja'rana, berihram untuk umrah, sementara saya dalam kondisi seperti ini. Artinya dia berpakaian dan memakai wangi-wangian. Nanti apakah hukum memakai wangi-wangian sebelum seseorang berihram masuk dalam niat itu dibolehkan, dan itu diberikan di tubuhnya, bukan di pakaian, bukan di kain ihramnya. Maka Nabi mengatakan, kalau ini engkau lakukan, maka engkau tidak diterima hajinya atau tidak diterima umrohnya, karena dia melanggar, ya. Maka Nabi SAW mengingatkan, qala anzi anni hadhihi thiyab, ya, maka tanggalkanlah dariku, ya, tanggalkanlah dariku pakaian ini, wa aqsil anni hadzal khuluq, dan bersihkan dariku minyak wangi ini. Faqala lahu Nabi SAW, ma kunta sani'uhu fi hajjika ma fasna'uhu fi umratik. Maka
Dalam hajimu tidak boleh begini, tapi lakukan itu di umrohmu. Dalam riwayat Imam Muslim, amma tayyib, ya, adapun amma tayyib, adapun minyak wangi, fasna'hu atau faghsilhu 3 marrat, maka cucilah 3 kali. Wa ammal jubbah fanza'ha thumma asna' fi umratika ma tasna' fi hajjatika atau fi hajjika. Ya, adapun jubah tanggalkan dan lakukanlah itu di umrohmu, ya, lakukan itu di pelaksanaan umrohmu, ya, sebagaimana juga engkau lakukan di hajimu. Artinya ketika kita berihram, kita melepaskan seluruh pakaian yang berjahit. Ini khusus laki-laki. Adapun perempuan ya tetap seperti biasa. Ya, baju yang dipakai, jubahnya, ya, jubahnya harus, ya, menutup aurat dan berkaus kaki. Artinya dia sebagaimana biasanya seorang wanita, dia mesti menutup aurat selama pelaksanaan umroh tersebut. Ya, yang ada laki-laki sangat berbeda. Pada kaum laki-laki hanya cukup 2 pakaian saja, tanpa mesti berpakaian, ya, yang lain. Tidak ada. Itu ditanggalkan semuanya. Jika seandainya itu dilanggar, maka dia harus bayar dam. Nah, ini yang kedua. Adapun yang ketiga, ketika kita berada di al-miqat, at-tatayyub, ya, kita berwangi-wangian seperti mana hadis Aisyah, kuntu, ya, utayyiba Rasulullah SAW li ihrami qabla an yuhrim wa li hallihi qabla an yatufa bil bait. Jadi Aisyah sendiri mewangikan Nabi SAW, memberikan minyak wangi kepada Rasulullah SAW, dan itu dilakukan sebelum berihram, berniat untuk umroh atau haji. Untuk kita sudah jemaah nih, semua jemaah sudah mandi untuk berihram, lalu kemudian antum memakai minyak wangi di sini, silakan, tidak ada masalah. Itu tapi sebelum kita sampai berniat ihram. Tapi kalau sudah niat ihram untuk umrah, tidak dibolehkan sama sekali, karena itu termasuk yang terlarang. Nabi SAW memakai itu. Kemudian yang keempat, ayat ahad syaribahu, asfarahu, wa anatahu, wa abtaih, membersihkan seluruh yang menjadi sunnah fitrah untuk dibersihkan. Kuku kita, ya, kemudian bulu ketiak dan yang sebagainya, itu dibersihkan sebagaimana, ya, sunnah fitrah sebagai seorang muslim, sebelum dia berihram tersebut, ya, sebelum mandi, ya, kemudian dibersihkan seluruh apa yang menjadi tuntunan atau sunnah fitrah bagi seorang manusia atau seorang muslim. Kemudian, ya, yang kelima, libsul izar wa rida binisbati lidzakar, memakai selendang dan sarung bagi kaum laki-laki. Wa yustahabbu an yakuna abyadaini nadhifaini. Kain ihram itu warnanya apa? Disunnahkan, dianjurkan untuk memakai warna putih. Wa yustahab an yuhrima fi na'laini, dan memakai sendal. Jadi nggak boleh pakai sepatu, gitu ya. Liqaulin Nabi SAW, wal yahrum ahadukum fi izarin wa ridain wa na'laini. Hendaklah berihram dengan memakai 2, ya, pakaian, selendang dan rida, ya, sarung dan selendang, dan 2 sendal, memakai sendal. Wa ammal mar'atu, adapun perempuan, fayajuzu laha an tuhrim fi ma sya'at min aswad wa akhdar aw ghairihima. Adapun perempuan, bagi kaum wanita, boleh dia berihram untuk umrah atau haji dengan warna hitam bajunya, atau warna hijau, atau warna biru, dan lain sebagainya. Itu tidak ditentukan. Boleh juga warna putih. Tapi satu poin yang mesti diingat, ya, kalau kaum wanita ingin pakai baju warna putih, maka carilah baju yang tidak tipis bahannya, sehingga tidak transparan. Kalaupun misalnya, ya, sudah pakai baju putih, dianjurkan bagi akhwat, bagi kaum wanita untuk memakai, ya,
bahan kaos di dalam, artinya seperti apa baju kita, baju kaos lah di dalam, sehingga tidak memberikan ya bekas pada baju tersebut, sehingga tidak kelihatan apa yang artinya tubuh dia tidak kelihatan ya ketat, dan tidak kelihatan baju tersebut tipis. Dan kemudian ya julurkan jilbabnya, artinya panjangkan jilbabnya sehingga tidak hanya menutup ke bagian kepala, tapi menutup dada dan menutup bagian belakang dari kaum wanita tersebut. Nah, ma'al hadar min at-tashabbuh birrijali fi libasim, dan juga yang kedua, jangan sampai pakaian wanita tersebut seperti pakaian laki-laki. Ya, wa amma takhsisu ba'd al-'amati ihram al-mar'ah bil akhdar wal aswad duna ghairi ma fal aslalah. Kalau ada seandainya yang mengkhususkan satu warna tertentu dan diyakini itu adalah ya harus itu, nah ini tidak ada dasarnya. Ya, hukum asalnya baju wanita itu boleh apa saja, boleh putih, boleh warna hitam dan lain sebagainya. Tapi ingat, apapun warnanya mesti memenuhi syarat pakaian baju wanita ada 3. Yang pertama adalah tidak tipis. Ya, pakainya tidak tipis sehingga tidak menjadikan transparan melihat apa yang ada di dalam atau di balik bajunya. Yang kedua adalah ya bahwa baju tersebut longgar, mesti longgar, tidak membentuk tubuhnya, tidak membentuk lekuk tubuhnya, dia mesti longgar. Di samping bajunya tidak transparan, bajunya mesti longgar. Yang ketiga, baju tersebut ya betul-betul menutup aurat secara keseluruhan tanpa harus ada belahan. Ini pakai jubah tapi belahan tinggi, ya, tidak boleh. Tujuan daripada berpakaian adalah menutup auratnya. Di samping adalah bagi zina, perhiasan baginya, maka dia menutup aurat. Bagi kita berfungsi menutup aurat. Apa gunanya berpakaian tapi auratnya terbuka? Banyak hari ini pakaiannya berpakaian, maka inilah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berpakaian namun telanjang. Tidak ada yang berfungsi menutup aurat. Kita tidak sedang berbicara orang-orang Nasrani, ya. Kita sedang berbicara bagi kaum muslimat. Orang Nasrani tidak ada hukum baginya. Dalam agama mereka ya biasa. Ya. Tapi bagi seorang muslimah mesti dia menjaga aurat dia. Mesti menjaga auratnya. Sehingga dia malu kalau itu terbuka dan terlihat oleh orang lain. Dan itulah mahkota seorang wanita, ada pada kesuciannya, ada pada rasa malu yang ada dirinya, itu adalah kemuliaannya. Maka oleh karenanya ikhwani wa akhwati fiddin, memakai pakaian sarung dan selendang khusus bagi laki-laki dan memakai pakaian secara umum bagi kaum wanita. Yang keenam, an-niyatu liddukhuli fi nusuk, berniat kalau sudah sampai di miqat. Berniat kalau sudah sampai di miqat, wa yanwi biqalbih, niat dalam hati, wa yusra' lahu at-talafudhu biha, dianjurkan untuk niat haji dan umrah dilafazkan. Ya, hal ini berdasarkan ucapan Nabi SAW dalam hadisnya, labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan. Ini kalau haji atau umrah. Wa labbaik Allahumma hajjan, kalau itu adalah haji. Wala yusannu lahu ayusalli rak'ataini. Di sini disebutkan ada khilaf ya di sini bahwa tidak disunnahkan untuk salat 2 rakaat dan disebut dengan salat ihram. Wa hadha mimma yuqti'u bihi katsirun minan nas, kata Syekh Sa'id bin Baz, li'annahu laysa hunaka sunnah tusamma rak'atay al-ihram, karena tidak ada yang disebut dengan sunnatul ihram, walakin yasunnu ay yuhrim ay yanwi al-dukhula fi an-nusuk, untuk niat umrah atau haji maka dianjurkan setelah ibadah, contoh setelah salat zuhur. Karena itulah yang misal atau setelah salat ibadah wajib sebagaimana yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan
ketika dia berniat untuk umrah, idza raqiba dabatahu, kalau dia sudah menaiki kendaraannya, wastawa 'alaiha li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia sudah duduk, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam idza wada'a rijlahu fil gharzi wan ba'athat bihi rahilatu qa'imatan ahalla min dzil hulaifah. Nabi kalau sudah naik kendaraan baru dia mulai niatnya. Atas kendaraan masih dalam miqat, maka naik kendaraan. Kalau hari ini dalam mana? Di atas bis. Kita dari miqat, dari masjidnya kita berwudu, mungkin waktu duha kita salat duha, ya, kemudian atau tidak salat tahiyatul masjid, atau setelah salat fardu langsung kita masuk ke dalam kendaraan, lalu kemudian kita berniat untuk ihram. Nah, inilah hal-hal yang mesti dilakukan oleh siapapun yang sudah sampai di miqat. Ya, pada umumnya kalau kita sudah tiba di Madinah, maka pastilah miqat kita Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Nah, inilah yang mesti dikerjakan. Nah, tentu bab-bab seperti ini kita pahami dan kita pelajari sebelum jauh kita berangkat ibadah dalam melaksanakan ibadah haji atau umrah, karena itu akan menyempurnakan pelaksanaannya. Dengan ilmu yang kita pelajari akan memudahkan kita bersama. Makanya setiap jemaah yang berangkat, ya, tanyakan siapa pembimbingnya. Jangan mau dibiarkan oleh pihak penyelenggara travelnya berangkat tanpa pembimbing. Tanyakan, ini travel ini siapa pembimbingnya? Siapa ustadz yang akan menjaga proses ibadah kita di sana? Karena ibadah ini jarang-jarang dalam hidup kita. Mungkin belum pernah, atau kalau sudah pernah, barangkali juga perlu diingatkan. Kesalahan terbesar adalah ketika dibiarkan jemaah berangkat dengan ilmu seadanya tanpa ada ustadz yang mengawal, sehingga ibadahnya kita khawatirkan tidak sempurna. Ya, kasihan dengan biaya yang begitu besar, ibadah yang membutuhkan tenaga yang besar, tapi tidak sesuai dengan pelaksanaan, maka kemudian itu akan menjadikan dia sia-sia dalam menjalankan ibadah tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ya, ini adalah hal-hal yang mesti dijaga, dilaksanakan ketika kita sampai pada miqat. Ya, miqat kalau kita dari Indonesia ia lam-lam. Artinya kalau seandainya, ya, pertanyaannya kalau seandainya jemaah ini berangkat dari Jakarta langsung ke Jeddah dan pelaksanaan umrohnya langsung, atau Malaysia misalnya, atau Singapura, ya, atau dari Pekanbaru sendiri langsung ke Jeddah, nah, artinya bahwa pilihan kita adalah melaksanakan terlebih dahulu umroh. Maka lakukanlah hal itu, mandi, ya, kemudian memotong dan bersihkan sunnah-sunnah fitrah kita yang disebutkan tadi, ya, kemudian memakai pakaian ihram, ya, itu sudah harus dipersiapkan, ya, harus disiapkan sebelum kita berangkat. Maka ikhwan wa akhwat fiddin, pada saat kita melewati Yalamlam, ia akan dikoordinasi dengan pilot atau kopilot. Maka kita sebagai ustadz mengingatkan jemaah kita, ya, bahwa sebentar lagi kita akan melewati miqat, maka bersiap-siap untuk, ya, niat umrah. Sampai kita di Jeddah, maka kita sudah dalam keadaan berihram. Artinya jemaah sudah harus menjaga seluruh larangan-larangan ihram tadi. Bisa dipahami, ya? Ya, mudah-mudahan ilmu ini bisa kita praktekkan bersama, bisa kita berangkat, diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa datang ke tanah suci. Kita minta kepada Allah, kita mohon kepadanya agar Allah berikan kepada kita rezeki, kesehatan badan, dan bisa kita merasakan indahnya dan lezatnya ibadah di tanah suci. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam, wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.